Hello Technolovers, 5 Oktober 2023 lalu adalah ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI telah melakukan banyak hal untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara sejak didirikan. Setiap matra TNI memiliki pasukan khusus atau elit untuk melakukan tugasnya. Selain itu, alutsistanya juga semakin menunjukkan taring kekuatan militer Indonesia di kancah dunia. Lantas, seperti apa kekuatan militer Indonesia di matra darat dan apa saja pasukan-pasukan elit negara kita? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Global Firepower atau GFP mengeluarkan 2024 Military Strength Ranking atau peringkat kekuatan militer tahun 2024. The GFP Index atau Indeks GFP menunjukkan kekuatan militer Indonesia masuk dalam 15 besar kekuatan militer global. Dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP 2024, Indonesia berada di peringkat ke-13. Menurut situs Global Firepower pada Rabu 17 Januari 2024, negara ini memiliki skor Power Index sebesar 0,2251, yang berarti skor 0,0000 adalah sempurna. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono baru-baru ini membeberkan kondisi terkini pembangunan kekuatan matra laut melalui kehadiran alat utama sistem persenjataan atau alutsista melalui program pemenuhan minimum Essential Force atau MEF tahap 3 periode tahun 2020-2024. Hingga kini program pemenuhan alutsista MEF tahap 3 TNI AL baru berada di angka 60%. Di mana di dalam MEF tahap 3 baru tercapai sekitar 60%. Untuk mencapai MEF itu kemudian dibangunlah KRI-KRI untuk memperkuat ataupun untuk penegakan kedaulatan hukum laut. Adapun MEF sendiri adalah standar yang dipakai untuk mengukur kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai persyaratan utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Dalam pemenuhan MEF tersebut, Yudo mengatakan salah satu upaya yang dilakukan TNI AL adalah mengadakan kapal-kapal baru. Pembuatan kapal tersebut contohnya yang baru-baru ini diluncurkan, yakni 2 kapal patroli cepat berukuran 60 meter, PC-60M yang dibuat PT Caputra Mitra Sejati atau CMS dengan nama KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875. Selain itu, dalam memenuhi MEF ini, Yudo juga meminta agar galangan kapal dalam negeri mampu mengembangkan kapal. Misalnya, PC-40M yang kemudian dikembangkan menjadi PC-60M, di mana ini juga sebagai tantangan bagi galangan-galangan dalam negeri yang selama ini sudah mampu membangun PC-40, dan artinya tidak hanya 40 yang dibangun, tetapi harus ada perkembangan menjadi lebih dan lebih lagi. Rincian target 3 matra dalam pemenuhan alutsista MEF tahap 3. Masing-masing matra ditargetkan pengadaan alutsista untuk mendongkrak kekuatan melalui sistem persenjataan. Misalnya yang dikutip dari kompas.id, TNI AL menargetkan akan memiliki 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara atau PESUD, dan 978 unit kendaraan tempur pada tahun 2024. Sementara itu, di sektor TNI AD menargetkan mempunyai 723.564 unit senjata ringan, 1.354 unit meriam atau roket, peluru kendali atau rudal, 3.758 unit kendaraan tempur, dan 224 unit pesawat terbang. Dan di sektor TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara. Alutsista mutakhir. Terkait MEF ini, DPR RI telah mewanti-wanti supaya pembangunan postur pertahanan TNI memilih alutsista yang mutakhir dan lebih canggih. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan konsep postur kemampuan dan kekuatan TNI juga harus mempertimbangkan faktor-faktor perkembangan terkini yang lebih melek teknologi canggih, di mana faktor-faktor yang dimaksud adalah seperti aspek geopolitik, perkembangan teknologi, ancaman gerakan separatisme, aksi terorisme, ancaman disintegrasi bangsa, dan bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negara serta operasi militer lainnya. Di samping itu, Puan menilai kekuatan postur pertahanan militer ketiga matra TNI masih belum optimal berkaca dari rata capaian MEF pada Renstra tahap 2.
sebesar 61,48% dari target sebesar 74,62%. Selanjutnya, ke depan diperlukan upaya untuk komitmen bersama antara pemerintah, TNI, dan DPR dalam mencapai target MIF pada Renstra tahap 3 yang akan berakhir pada tahun 2024. Daftar pasukan elit Indonesia. Komando Operasi Khusus. Salah satu unit komando pasukan elit TNI adalah Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia atau Kopassus TNI. Mereka merupakan bagian dari Badan Pelaksana Pusat atau Balakpus yang secara struktural dikomandoi langsung oleh Panglima TNI. Pasukan khusus dari 3 matra ini tetap berada di Mabes TNI dan di tempat tinggal rakyat Indonesia. Sementara itu, Kopassus TNI bertanggung jawab untuk memerangi tindakan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri yang mengancam kedaulatan. Komando Pasukan Khusus. Komando Pasukan Khusus juga dikenal sebagai Kopassus, merupakan bagian dari Komando Utama Tempur TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan unik seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, melakukan pengintaian, dan memerangi teror. Kopassus adalah bagian dari Operasi Militer Perang atau OMP. Mereka memiliki tugas serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, SAR, anti-teror, dan operasi intelijen khusus. Prajurit Kopassus mudah dikenali karena baret merah yang mereka kenakan. Akibatnya pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah dan moto Kopassus adalah berani, benar, berhasil. Pusat Komando Pasukan Katak. Komando Pasukan Katak juga dikenal sebagai Kopaska, adalah satuan khusus milik TNI AL yang berada di bawah komando langsung Komando Armada RI dan bertanggung jawab langsung kepada KSAL. Pendidikan Komando Pasukan Katak atau Kopaska dimulai dengan indoktrinasi dan gemblengan fisik yang luar biasa untuk mencapai keahlian khusus dalam menyelam dan pertempuran bawah air, serta operasi rahasia seperti operasi amfibi dan operasi khusus. Batalion Intai Amfibi. Batalion Intai Amfibi juga dikenal sebagai Yontai Vip, adalah satuan yang sangat penting di Korps Marinir. Organisasi ini berfokus pada operasi pengintaian amfibi dan pengamanan khusus. Satuan ini dulunya disebut KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Para prajurit terbaik kemudian dikirim ke Datasemen Jala, Mengkara. Komando Pasukan Gerak Cepat. Komando Pasukan Gerak Cepat juga dikenal sebagai Kopasgat atau Korps Barat Jingga, adalah pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat adalah pasukan tempur darat dengan kemampuan udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Pasgat harus memiliki minimal kualifikasi Parako. Hal tersebut harus dimiliki untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Selain itu, harus memiliki kemampuan khusus dalam bidang kematraudaraan yang sesuai dengan spesialisasinya. Kopasgat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu Satuan Tempur Negara, sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala tempat, termasuk hutan, kota, rawa, sungai, dan laut, untuk menumpas semua musuh NKRI. Ngeri ya kekuatan militer Indonesia tahun ini. Apakah pasca pergantian Menteri Pertahanan nanti akan mempengaruhi kekuatan militer Indonesia? Kita akan lihat nanti. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.